Dalam video kali ini kita akan berdiskusi tentang memahami persamaan Bernoulli. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah apa itu persamaan Bernoulli? Persamaan Bernoulli adalah aturan atau rumus dalam ilmu fisika mekanika fluida yang menjelaskan kalau udara atau air itu mengalir lebih cepat, maka tekanannya menjadi lebih kecil. Ya. Jadi, ketika sesuatu seperti air atau angin bergerak cepat, tekanannya menurun. Sebaliknya, kalau bergerak lambat, tekanannya lebih besar. Nah, penemu dari persamaan Bernoulli tentu saja Daniel Bernoulli, ya, seorang ilmuwan dari Swiss pada tahun 1700-an. Bernoulli itu suka mempelajari bagaimana air, angin, dan cairan lainnya mengalir. Lalu pada tahun 1738 ia menemukan aturan Bernoulli saat mempelajari tekanan dalam pipa yang berisi air mengalir. Mengapa persamaan Bernoulli itu penting? Karena persamaan ini membantu kita untuk mendesain pesawat terbang, mendesain karburator, mendesain pipa minyak, dan mendesain misalnya yang paling aplikatif adalah semprotan parfum. Nah, terus apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalau kita meniup kertas dari atas, kertas itu akan terangkat ke atas. Kenapa? Karena udara yang kamu tiup membuat tekanan di atas kertas itu lebih kecil. Jadi kalau kita meniup kertas ya bukan dari atas tapi meniup saja. Nah, dalam dunia perminyakan juga ya, di industri minyak, bagaimana minyak mentah dipompa dari dalam tanah lewat pipa. Nah, para engineer itu menggunakan persamaan Bernoulli untuk menghitung apanya? Untuk menghitung seberapa cepat minyak naik, seberapa besar tekanan yang dibutuhkan, bagaimana caranya minyak bisa dialirkan tanpa bocor dan efisien. Jadi ya, dengan persamaan Bernoulli kita bisa menghemat energi, mencegah kerusakan pipa, dan mengalirkan minyak dengan aman. Oke ya, itu yang pertama adalah dasar dari Bernoulli. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih persamaan Bernoulli itu dibentuk? Oke ya. Pertama-tama ya, kita gambar ya, Anda lihat di gambarnya, sebuah elemen fluida yang berbentuk silinder yang panjangnya itu ds ya. Itu lihat di gambarnya, ada sebuah elemen fluida kecil ya, itu sedang bergerak di surface system, di surface. Panjangnya ds dan luas penampangnya itu dA. ds dan dA ini karena kecil, elemen kecil. Elemen fluida tersebut bergerak sepanjang garis aliran atau kita sebut biasanya streamline, jadi bergerak sepanjang garis aliran di permukaan. Nah, elemen fluida tersebut juga bergerak secara steady, artinya kecepatan di setiap titik itu tidak berubah terhadap waktu, kecepatannya stabil terus. Nah, untuk mendevelop persamaan Bernoulli, pertama kita menggunakan hukum kedua Newton yang membantu kita memahami bagaimana partikel fluida bergerak dalam arah tertentu saat bergerak di sepanjang garis aliran S. Nah, maka hukum Newton itu kan sigma Fs itu sama dengan M kalikan A. Nah, maka kita harus mencari gaya-gaya apa saja yang bekerja pada elemen fluida itu. Nah, gaya-gaya itu dikalikan M kalikan A. Nah, oke, sekarang kita lihat gaya-gaya apa yang bekerja. Ada dua gaya yang bekerja pada elemen fluida di gambar itu, yaitu gaya tekanan dan gaya berat gravitasi. Kita bahas satu persatu. Gaya tekanan, di sisi kiri tekanan P bekerja pada luas dA, menghasilkan gaya P kali dA ke arah kanan. Gayanya ke arah kanan. Oke, lihat gambar. Di sisi kanan tekanan lebih tinggi sedikit, yaitu P plus dP, bekerja ke arah kiri, P plus dP. Jadi gaya setelah P plus dP bekerja ke arah kiri, sehingga P plus dP dikalikan dA gayanya. Jadi total gaya tekanan adalah P kalikan dA dikurangi P plus dP dikalikan A sama dengan min dP kalikan dA. Oke, min dP kali dA. Nah, kemudian gaya beratnya gravitasi. Gaya berat itu gaya yang ke bawah ya, karena gravitasi, maka W berat. W itu apa? W itu kan rho G V kan, maka rho G dA kali ds.
Maaf ya, bukan V ya. Rho G kalikan dA kalikan ds. Rho kalikan G kalikan dA ds. Karena fluida bisa naik atau turun, komponen gaya berat sepanjang lintasan adalah W sama dengan W sin theta sama dengan Rho G dA kalikan ds sin theta. Jadi karena apa? Karena gayanya tidak benar-benar ke bawah, jadi ada sinnya. Nah, jadi saya ada sinnya. Nah, itu kita sudah dapatkan ya, gaya tekanan dan gaya berat. Nah, kita kembali lagi ke persamaan Newton sigma Fs kalikan M kalikan A. Sekarang kita definisikan apa sih A itu? Percepatan. Nah, percepatan itu kan perubahan kecepatan terhadap waktu, itu percepatan. A itu sama dengan dV per dt ya. Namun dalam aliran fluida, terutama aliran yang ada di sepanjang streamline di elemen fluida itu, kecepatan tidak hanya berubah terhadap waktu, tetapi juga terhadap posisi panjang lintasan S itu. Jadi tidak hanya berubah terhadap waktu, juga pada panjang lintasan. Maka rumusnya berubah. Jadi dV per dt itu adalah dV per ds dikalikan ds per dt. Jadi perubahan kecepatan terhadap posisi dan perubahan posisi terhadap waktu. ds per dt itu ada apa? Itu adalah kecepatan benda di sepanjang lintasan, ya, posisi lintasan, yaitu v itu sendiri. Sehingga kita ubah lagi, dv itu sama per dt itu sama dengan dv per ds kalikan v. Jadi ds per dt itu v. Nah, maka hasil akhirnya adalah A itu sama dengan dV per dt atau sama dengan V dV per ds. Kita dapat S. Oke ya, kita lanjutkan. Kita sudah dapat F sigma Fs, kita sudah dapat A. Nah, kembali ke persamaan Newton di atas, yaitu partikel fluida saat bergerak dalam suatu aliran. Jika gaya gesek tidak terlalu besar, gaya gesek diabaikan dan tidak ada alat seperti pompa atau turbin ya, serta tidak ada transfer panas, maka gaya yang bekerja yang mempengaruhi gerakan partikel hanya tekanan yang ada pada kedua sisi, yaitu pada sisi P dan pada sisi P plus dP, dan gaya berat partikel W. Nah, sekarang substitusikan rumus-rumus tekanan itu ke rumus Newton. Maka hasilnya adalah P kalikan dA dikurangi P plus dP dalam kurung kalikan dA dikurangi W sin theta sama dengan M massa V dV per ds. V dV per ds itu A, jadi M kali A sama ya. Ini masukkan ke substitusi. Nah, rumus di atas adalah persamaan dinamika fluida yang menjelaskan perubahan kecepatan artikel fluida saat bergerak dalam medan aliran. Oke ya, rumusnya sudah seperti itu. Kemudian rumus itu berubah ya, rumusnya berubah menjadi min dP kalikan dA. Kenapa berubah? Karena dalam kurung P plus dP nya dikalikan dA, sehingga min dP kalikan dA sama dengan Rho G dA dz ya, Rho G dA dz. Kita ulangi ya, kita sudah mendapatkan persamaan tadi ya, P kalikan dA minus dalam kurung P plus dP kalikan dA min W sin theta sama dengan MV dV per ds. Nah, rumus ini mengatakan bahwa perubahan tekanan pada partikel fluida, yaitu P dA dikurangi P plus dP kalikan dA, itu harus sama dengan perubahan energi kinetik partikel, yaitu MV kalikan dV per ds dikurangi dengan gaya berat partikel fluida. Gaya beratnya kan W sin theta, di mana theta itu adalah sudut antara garis normal dan garis aliran dan sumbu vertikal Z pada titik tertentu. Masanya M sama dengan Rho kali V, sehingga V itu kan dAds, jadi Rho dAds, dan W itu sama dengan MG sama dengan Rho G dAds, sehingga dan sin theta sama dengan dz per ds. Nah, selanjutnya kita substitusi. Oke ya. Nah, kemudian rumusnya menjadi min dP kalikan dA kurangi Rho G dA ds sama dengan Rho kalikan dA ds kalikan V dV per ds. Oke ya, kita sudah tahu. Nah, kemudian rumus itu bagi dengan dA, karena kan ada dA semua, dA nya coret semua sisi kiri dan sisi kanan, sehingga menjadi min dP min Rho G dz sama dengan Rho kalikan ds V dV per ds. Nah, kemudian sekarang
kita perhatikan sisi kanan, rho kalikan ds kalikan v, dv per ds. Bagian ds dan dv per ds bisa kita kalikan. Nah, ds-nya dicoret, ya kan? Nah, sekarang kita coret saja ds-nya, karena kan ada ds dan ada dv per ds. Coret-coret sehingga hasilnya menjadi rho kalikan v kalikan dv. Sehingga persamaannya berubah menjadi min dp min rho g dz sama dengan rho v kalikan dv. Nah, kita bagi rho persamaan itu. Sehingga persamaan Bernoulli menjadi bentuk diferensial, yaitu dp per rho plus v dv plus rho dz sama dengan 0. Nah, inilah persamaan si Bernoulli seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari VdV ini tuh apa gitu kan, VdV. Nah, VdV itu adalah sama dengan setengah dv kuadrat. Nah, inilah energi kinetik. Tapi dari mana bentuk VdV berubah menjadi setengah dv kuadrat? Nah, maka kita coba belajar lagi di matematik ya. Kalau kita punya sebuah persamaan d per dt kalikan v kuadrat, itu kan sama dengan 2v kalikan dv per dt. Ya, jadi kalau kita punya persamaan d per dt v kuadrat, itu sama dengan 2v dv per dt. Tapi sekarang kita tidak mencari turunan terhadap waktu, kita ingin tahu diferensial dari v kuadrat langsung. Maka dv kuadrat sama dengan 2v kali dv. Ya, dt-nya dicoret aja sisi kanan dan sisi kiri. Kalau kedua sisi kita bagi 2, maka VdV itu sama dengan setengah dv kuadrat. Nah, itulah kenapa kita menghasilkan VdV itu setengah dv kuadrat. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan Bernoulli lagi. dp per rho ditambah setengah dv kuadrat plus g dz itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita integrasikan. Nah, Anda harus ingat integrasi yang dulu ya. Suku pertama tekanan, integral dari dp per rho itu sama dengan apa? Sama dengan p per rho. Ya, p per rho aja, karena rho itu konstan untuk aliran inkompresibel ya, rho-nya konstan. Bisa dikeluarkan dari integral. Nah, kemudian suku duanya energi kinetik, integral setengah dv kuadrat itu sama dengan ya setengah v kuadrat. Karena ini hanya integral dari bentuk diferensial dv kuadrat, langsung menghasilkan v kuadrat per 2. Nah, kemudian suku terakhir integral g dz kali sama dengan ya gz. Ya, gabungkan semua rumusnya sehingga rumusnya menjadi p per rho plus v kuadrat per 2 plus gz. Ya, inilah hasil dari persamaan Bernoulli. Jadi makna fisik dari persamaan Bernoulli adalah p per rho itu energi tekanan, flow energi yang mengalir. Kemudian v kuadrat per 2 energi kinetik, g kali z itu adalah energi potensial. Jadi persamaan Bernoulli kesimpulannya menyatakan bahwa total energi fluida, baik energi tekanan, gerak, ketinggian, itu tetap konstan selama mengalir tanpa gesekan dan tanpa mesin.